tepat jam 6:05 kita akan mulai kelas kita. Selamat datang kembali di acara Me and My Bible. Ini edisi spesial karena hari ini kita bakal bahas mengenai miracles and healing, mengenai mujizat dan kesembuhan. Saya bukan dokter, anyway gitu ya. Dan kalaupun saya dokter, pasti banyak penyakit saudara yang saya nggak bisa sembuhin juga, anyway gitu. Tapi hari ini saya mau perkenalkan saudara pada satu dokter yang ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, apapun penyakitnya, yaitu namanya Yesus. Amin. So, kita akan lihat sama-sama hari ini. Buat Anda yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di acara ini. Perkenalkan, nama saya Aryan, salah satu pastor di gereja ICC Bandung. Me and My Bible ini adalah program Bible Study yang diadakan oleh gereja kita ICC, di mana setiap minggunya kita akan mengupas satu pasal dari firman Tuhan. Kemarin kita mulai dari kitab Matius. Ini udah minggu ke-8, mari kita bakal bahas Matius 8 hari ini, oke? Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa beberapa rekan-rekan dari gereja lain yang ikut bergabung dengan kita. Saya baru dapat listnya ini. Di luar yang udah bergabung sebelumnya, ini yang baru. Dari DHS Church, dari CLCC, dari GKI Salatiga, GSJH Bethlehem Bogor, dari GMS, dari FGF, dari JPCC, dari gereja, itu dari Belanda, gimana bacanya nih? Gereja The Wegwire. Semoga bacanya betul. Dari gereja Kristus Raja, dari Medan, dan gereja apapun, saudara, selamat datang. Di sini saya bukan yang paling pintar pastinya, tapi kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan berdoa supaya nggak cuma teori doang yang kita dapat, tapi hari ini setiap dari saudara mengalami kuasa Tuhan. Amin. Oke, jadi kita mulai ya. Seperti saya bilang tadi, minggu lalu kita udah menyelesaikan Matius 7, yang merupakan pasal terakhir dari seri Sermon on the Mount, atau khotbah Yesus di Bukit. Itu kan meliputi Matius 5, 6, 7 ya. Ini berikut di layar, saudara, rangkumannya buat yang melewatkan. Kita lihat di Matius 5, itu bahas mengenai the Beatitudes, winning the marketplace, the new laws. Kemudian Matius 6 ada soal spiritual discipline kita, giving, praying, fasting, soal money and possession. Dan terakhir minggu lalu kita bahas Matius 7 tentang do not judge, the golden rule, dan juga mengenai false prophets and false disciples. Buat saudara yang melewatkannya, rekamannya nanti bakal kita upload di YouTube, jadi tunggu saja. Tapi di akhir khotbah tersebut, Yesus mengingatkan agar kita nggak sekedar jadi pendengar firman, melainkan pelaku firman. Oke, seluruh khotbah yang bagus itu bakal sia-sia kalau cuma didengerin doang, tapi nggak pernah dilakuin. Amin. Oke, hari ini kita bakal lanjut ke kitab Matius 8. Saya kasih judul pasal ini, Miracle Worker. Oke, siapa yang auto nyanyi? Waymaker, Miracle Worker. Oke, kenapa? Karena nanti kita bakal lihat bahwa sepanjang pasal 8 ini, isinya adalah catatan Matius mengenai berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada macam-macam. Ada nanti soal Yesus menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut, kemudian mengusir roh jahat. Semuanya jelas adalah mujizat yang luar biasa. Jesus is the miracle worker. Dan mujizat Yesus itu nggak berhenti 2000 tahun yang lalu. Mujizat itu saya percaya masih ada buat saudara hari ini. Oke? So, kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran mujizat ini satu persatu. Dan di akhir sesi nanti, saya akan berdoa buat saudara yang membutuhkan mujizat. Oke? Yang menyembuhin bukan saya pastinya, tapi Yesus, Roh Kudus yang bakal sembuhin saudara. Oke, here we go. Matius 8 ini diperkirakan oleh para ahli tidak ditulis secara kronologis. Jadi setiap peristiwa yang dicatat itu adalah kejadian yang terpisah, nggak berurutan, tapi dikumpulkan jadi satu oleh Matius, sang penulisnya. Nah, karena emang nggak urut, maka saya mau ajak saudara mulai dari tengah, yaitu dari ayat 18. Oke, boleh tampilkan ayat 18-nya. Kenapa saya mulai dari sini? Karena ayat 18 sampai 22 ini beda sendiri topiknya. Sementara semua ayat yang lain itu tentang mujizat. Nah, ini tengah-tengahnya, ini judul perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Atau dalam bahasa Inggris lebih bagus judulnya The Cost of Following Jesus. Harga untuk mengikuti Yesus. Dan saya percaya nggak kebetulan kalau perikop ini taruh tengah-tengah di antara semua mujizat. Seolah Matius mau mengajarkan kita bahwa engkau boleh lihat mujizat apapun dalam hidupmu, tapi pada akhirnya maukah engkau mengikuti si pemberi mujizat? Bukan sekedar menikmati mujizatnya aja. Oke?
Nah, kita akan lihat di ayat ini, ada dua orang di kisah ini, dua-duanya mau mengikuti Yesus, dan Yesus memberikan syarat untuk mereka menjadi muridnya. Nah, ini lihat orang pertama, di Matius 8 ayat 19 dan 20, saya bacakan buat saudara. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke, apa yang dimaksud Yesus di sini? Apakah artinya kalau ikut Tuhan berarti nggak boleh punya rumah gitu? Apa gimana ya? Jelas bukan itu yang dimaksud Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri punya rumah. Ingat ya, kita udah bahas di pasal sebelumnya bahwa Yusuf, ayah Yesus adalah seorang kontraktor, dan meskipun tinggal berpindah-pindah dari Bethlehem ke Nazaret ke Kapernaum, tapi selalu punya tempat tinggal. Keluarga Maria juga pernah kita bahas waktu itu, mereka itu punya rumah di Seforis, yang artinya mereka adalah orang yang berada dan terpandang. Berarti apa dong yang dimaksud Yesus di sini? Soal anak manusia nggak punya tempat buat meletakkan kepalanya. Yang dimaksud Yesus adalah bahwa untuk mengikut Tuhan, kita harus siap untuk meninggalkan kenyamanan, saudara. Rumah itu kan tempat yang nyaman buat istirahat, ya nggak sih? Buat santai-santai, rebahan, meletakkan kepala. Ingat kisah si anak muda yang kaya raya, waktu Yesus minta dia jual semua kekayaannya dan ikut Yesus, dia pergi dengan sangat sedih. Kenapa? Karena dia nggak siap meninggalkan kenyamanannya. Saudara, dalam pelayanan, dalam ikut Tuhan, sangat mungkin Tuhan mengirim kita ke tempat-tempat yang nggak nyaman buat kita. Bukan secara fisik aja. Oke, kadang mungkin secara fisik kita harus tidur di tenda, di pedalaman, dan sebagainya. Tapi mungkin juga nggak nyaman secara emosi. Ketika Tuhan minta kita melayani orang-orang yang menyebalkan, atau melayani di bidang yang bukan keahlian kita, misalnya. Saya sendiri kebetulan adalah orang yang introvert. Saya sukanya diam di kamar sendiri gitu ya, baca buku atau nge-search internet gitu ya. Lockdown buat saya nggak masalah, saya happy banget di rumah. Tapi ketika Tuhan panggil saya jadi pastor, itu mewajibkan saya buat ketemu orang, buat caring orang, buat counseling orang. Ini nggak gue banget. Tapi saya tahu bahwa mengikut Tuhan itu nggak selalu nyaman. Saya harus siap meninggalkan kenyamanan saya. Itu yang Yesus sampaikan ke orang pertama ini. Nah, sekarang kita bakal lihat orang yang kedua. Orang kedua bilang apa? Di ayat berikutnya, ayat 21, dibilang seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Oke, apalagi nih? Apakah Yesus lagi ngajarin buat kita durhaka gitu, nggak hormat sama orang tua, nggak ngurus orang tua gitu? Lagi-lagi tentunya bukan itu maksud Yesus. Ini menarik sekali. Yesus itu kan jenius ya. Saya melihat dia itu selalu relevan, dia selalu menjawab pertanyaan orang dengan perumpamaan yang nyambung, dapat dimengerti oleh orang-orang di zaman itu. Nah, kita perlu ingat bahwa orang Israel itu mereka hidup di bawah hukum Taurat, betul ya? Nah, ada sebuah aturan di hukum Taurat yang bilang begini nih, dalam konteks ini syarat untuk orang mau jadi imam di zaman itu, atau mau menazirkan dirinya buat melayani Tuhan. Nah, ini ada syaratnya nih, menurut hukum Taurat. Boleh tampilkan di Imamat 21, di Imamat 21 dibilang, janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Kemudian di Bilangan 6 ayat 7 dibilang, bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudara perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Lihat, ini makanya kenapa kita perlu selalu memahami konteks. Kalau kita nggak tahu ada aturan yang dihukum Taurat, kita bakal pikir jawaban Yesus kejam amat, mau nguburin ayah aja nggak boleh gitu kan. Tapi sebetulnya Yesus bicara dengan bahasa dan budaya yang dimengerti oleh orang-orang zaman itu kalau mau terjun ke pelayanan. Jadi buat mereka, jawaban Yesus ini masuk akal banget, nggak lebay. Karena hukum Taurat mengajarkan demikian. Nah, apalagi di kasus orang ini yang bilang mau menguburkan ayahnya dulu. Beberapa terjemahan mengindikasikan bahwa ternyata posisi ayahnya itu belum meninggal. Dan nggak tahu meninggalnya kapan. Jadi si anak muda ini lagi mencoba mengulur waktu, menunda. Oke deh, nanti suatu hari saya akan mengikuti Yesus. Hari ini saya mau urus bapak saya dulu. Nanti suatu hari, kalau dia udah meninggal, saya bakal ikut Yesus.
Makanya Yesus jawab, sesuai yang tertulis di kitab Taurat, biarlah yang mati menguburkan yang mati, kamu ikutlah aku. Sekali lagi, Yesus bukan lagi bicara soal nggak berbakti sama orang tua. Ini lagi bicara soal memprioritaskan Yesus. Karena akan selalu ada alasan untuk kita menunda-nunda. Oh iya, nanti kalau saya udah lulus kuliah, saya bakal ikut Yesus melayani. Oh iya, nanti kalau usaha saya udah maju, saya udah banyak uang, sukses, saya bakal pelayanan. Oh iya, nanti kalau saya udah nggak sibuk, saya bakal pelayanan buat Yesus. Oh iya, nanti kalau anak saya udah besaran dikit, udah nggak repotin saya bakal main Yesus. Begitu banyak alasan. Tapi Yesus bilang, ikutlah aku. Like, right now, sekarang. Karena nggak akan pernah ada waktu yang tepat buat kita mulai melayani Yesus. Waktu yang tepat adalah sekarang. So, yang pertama tadi, meninggalkan kenyamanan. Dan pelajaran yang kedua adalah memprioritaskan Yesus. Do you want to follow Jesus? I hope you will right now. Amin? Oke. Itu adalah perikop selingannya di pasal depan ini. Berikutnya, kita bakal mulai melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Saya minum dulu ya. Oke. Di ayat berikutnya, Matius 8 ayat 23 sampai 27, itu adalah kisah Yesus meredakan angin ribut. Ini bisa pas banget karena baru hari Minggu kemarin Pastor Mario khotbah hal yang sama di ibadah raya Sisi, masih ingat ya? Kita lihat aja dengan cepat kisahnya. Di ayat 23 dibilang, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut dalam itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Wow, ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, di mana para murid-murid menyaksikan sekaligus Yesus yang 100% manusia dan Yesus yang 100% Tuhan. Betul? Di satu sisi, mereka melihat Yesus yang kecapean setelah pelayanan seharian, sehingga dia tidur. Pastor Nala pernah bagiin bahwa sleep can be the most spiritual thing that you do. Tidur itu bisa jadi satu hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan. Karena kita perlu tidur. When your body is down, your judgment is off, katakan Allah kan selalu gitu. Kita perlu istirahat supaya kita kerja lebih maksimal, pikiran lebih tajam. Yesus aja perlu tidur. Siapa kita mau bilang kita nggak perlu istirahat? Jadi di sini murid-murid melihat Yesus yang adalah 100% manusia. Dia capek, dia tidur, wajar banget. Tapi lalu, ketika badai datang dan murid-murid ketakutan, hal pertama yang mereka lakukan apa? Mereka membangunkan Yesus, betul ya? Saudara, ketika badai datang dalam hidupmu, siapa yang pertama engkau cari? Apakah Yesus adalah sumber pertolongan yang pertama? Atau justru last resort, waktu udah gak tahu mau kemana lagi, udah kepepet, baru cari Yesus? Nah, lihat murid-murid, itu hal pertama yang mereka cari adalah Yesus. Dan lihat kemudian Yesus bangun, dan yang pertama dia lakukan adalah menghardik. Menghardik siapa Yesus lakukan? Bukan menghardik angin ributnya dulu, melainkan menghardik murid-muridnya dulu. Dibilang, hai kamu yang kurang beriman, oh you little faith. Gitu kan? Mengapa kamu takut? Yesus tahu bahwa meredakan angin ribut itu jauh lebih gampang daripada mengalahkan ketidakpercayaan yang ada di otak kita manusia. Makanya yang pertama Yesus tegur adalah murid-muridnya dulu, baru badainya. Betul ya? So, abis itu baru Yesus menghardik badai, kemudian badainya berhenti seketika, dan murid-murid terheran-heran dibilang kan. Di situ mereka melihat Yesus yang 100% Tuhan, yang berkuasa atas angin, atas badai, ada Yesus yang 100% Tuhan. Wah, luar biasa banget. Itu mujizat pertama yang tercatat. Asik ya? Next ya, kita lihat ya. Selanjutnya, mujizat yang kedua. Tertulis di ayat 28 sampai 34, ini tentang Jesus sets free two demonized men. Yesus mengusir roh jahat dari dua orang yang kerasukan.
Kita nggak akan baca semua ayatnya, tapi intinya ketika dua orang yang kerasukan roh jahat ini melihat Yesus, si roh jahatnya langsung teriak nih di Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ya. Two things to notice here. Pertama, roh jahat tahu bahwa Yesus anak Allah. Ketika murid-murid tadi bingung, ini orang apa dia ini gitu ya, bisa meredakan badai. Setan tahu banget dan mengenali Yesus dengan jelas. Itu yang pertama. Kedua, setan juga tahu bahwa pada akhirnya dia dan pengikut-pengikutnya akan dicampakkan ke dalam api abadi. Lihat dari ayatnya kan. Dibilang, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Waktu yang apa nih? Waktu yang disebutkan di Wahyu 20 ayat 10. Saya bacakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini adalah pewahyuan tentang akhir zaman. By the way, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya seputar ini, soal peperangan di surga, gimana timeline-nya, kenapa iblis bisa dibuang ke bumi, dan sebagainya. Jujur aja, saya nggak tahu dan belum mempelajari lebih dalam soal ini. Tapi saya bisa sarankan Anda untuk ikut Bible study-nya Pastor Konghi tiap hari Rabu jam 7 malam, waktu Indo. Itu beliau lagi bahas kitab Wahyu nih, Revelation. Jadi detail banget ayat demi ayat. Jadi kalau penasaran sama kitab Wahyu ini, bisa ikutan tiap Rabu di YouTube-nya City Harvest Church. Saya juga ikut tiap minggu, kita sama-sama belajar. Oke? Tapi intinya baik lagi, di kisah ini, roh jahat ini tahu, pada akhirnya mereka akan disiksa selama-lamanya. Makanya mereka bilang ke Yesus, "Apa engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya?" Kemudian singkat ceritanya kita tahu Yesus mengusir roh jahat ini keluar dari orang itu dan menyuruh mereka pindah ke dalam kawanan babi. Terus lucu banget, babi-babi yang kesurupan ini langsung terjun dari tepi jurang dan mati di dalam air semuanya. Dari sini kita bisa lihat, inilah tujuan iblis ketika dia merasuki kita. Oke? Dia mau menguasai kehidupan kita, mengontrol kita, memanipulasi kita, hingga akhirnya dia bakal bawa kita ke tepi jurang dan membinasakan kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Sebaiknya Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi, nasib si babi itu adalah nasib orang ini kalau nggak sampai diusir roh jahatnya. Mereka juga bakal binasa. Kita pun bakal binasa kalau dikuasai roh jahat. Dan apa yang paling menyedihkan dari kisah ini? Bahwa si penjaga babi lari ke kota, dia ceritain kejadian itu kepada semua penduduk kota itu, dan apa yang dibuat sama penduduk kota? Mereka marah karena babi-babi mereka mati, sehingga mereka beramai-ramai mengusir Yesus pergi dari kota mereka. This is so sad, ini sedih banget. Nggak ada yang komen soal dua orang yang tadinya kerasukan dan sekarang bebas. Mereka lebih peduli sama babi mereka yang mati dibandingin sama dua orang yang bebas ini. Saudara, sometimes we care more about our possessions than we care about people. Kadang kita lebih peduli sama apa yang kita punya, harta kita, dibanding kita peduli sama orang. But Jesus' heart, hati Yesus, is always about the people. Yesus nggak keberatan kita punya harta, jangan salah, nggak apa-apa punya harta. Tapi dia mau kita menggunakan harta kita untuk memberkati orang. Bukan sebaliknya, menggunakan orang untuk mendapatkan harta. Beda banget ya? Yesus mau kita menggunakan harta untuk memberkati orang. Bukan menggunakan orang untuk mendapatkan harta. Nah itu yang gagal dilakukan oleh para penduduk kota ini. Mereka lebih peduli sama babinya. Orang yang bebas, mereka nggak ngomong apa-apa soal itu. So sad. Anyway, mujizat terakhir. Hari ini nggak panjang-panjang karena saya pengen berdoa. Mujizat terakhir yang akan kita bahas di pasal ini adalah Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, ada 3 kejadian yang dicatat di pasal ini, yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, dan terakhir Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Okay? So, we're going to look closer to these events one by one. Kita lihat demi satu. Yang pertama adalah kisah ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Itu di Matius 8 ayat 1-4. Oke, saya mau kasih lihat sedikit
soal leprosy, oke, soal yang namanya kusta. Boleh di back, kayaknya slide sebelumnya ada ya, kalau saya nggak salah. Oke, ini dia. Nah, di budaya Israel zaman itu, kusta itu bukan sekedar penyakit. Orang yang kena kusta itu dianggap sebagai kena kutuk. Ini dianggap sebagai bentuk penghukuman dari Tuhan ketika seseorang berbuat dosa yang besar. Ini contoh-contohnya saya tulis di tabel di layar saudara. Ketika Miriam memberontak melawan Musa di kitab Bilangan, itu dia kena kusta. Kemudian Gehazi yang tamak, diam-diam dia minta upah kepada Naaman tanpa sepengetahuan Elisa, ingat cerita itu ya. Akibatnya ketika Elisa tahu, Gehazi dikutuk sehingga kusta. Itu di dua raja-raja. Kemudian ada kisah Yoab, ketika Daud berperang lawan Saul, panglima Saul yang namanya Abner menyerah dan berpihak kepada Daud. Tapi panglima Daud yang namanya Yoab, itu diam-diam membunuh Abner karena dendam, padahal Abner udah menyerah. Nah, Daud kemudian mengucapkan kutuk bahwa keturunan Yoab akan kena kusta. Itu di 2 Samuel. Dan masih ada banyak kejadian lainnya. Tapi kita lihat bahwa pemberontakan kena kusta. Tamak kena kusta. Pembunuhan kena kusta. Jadi seolah-olah kusta ini benar-benar bukan sekedar penyakit, melainkan kutukan Tuhan terhadap para pendosa. Makanya hingga ke zaman Yesus, penderita kusta itu masih dianggap sebagai seseorang yang najis. Mereka dikucilkan dari masyarakat, bahkan orang nggak boleh deket-deket. Kalau mereka jalan gitu ya, mereka harus sambil teriak, najis, najis, najis. Supaya orang-orang tahu dan menjauh dari mereka. Pokoknya hidup mereka udah nggak ada artinya kayaknya. Ngapa-ngapain nggak bisa, ngapa-ngapain nggak boleh, cuma nunggu mati aja. Sebegitu sengsaranya hidup para penderita kusta di zaman Yesus ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih, si kusta yang di Matius 8. Saya bacain ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Now, this is very interesting. Ini mungkin terjadi juga pada kita kadang-kadang. Si kusta ini, dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Masalahnya, dia nggak yakin apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Makanya dia bilang, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ini penting banget kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Supaya waktu kita berdoa, kita minta sesuatu, kita nggak bingung. Iya sih, saya tahu Tuhan sanggup mengabulkan, tapi Tuhan mau nggak ya? Aduh, tapi Tuhan bakal kasih nggak ya? Bakal bingung kalau kita nggak tahu Tuhan maunya apa. Betul? But faith begins by knowing the will of God. Iman dimulai dari mengetahui kehendak Allah. Sekarang kita ngomongin konteks soal kesembuhan dari penyakit. Ini kan orang sakit si kusta ini ya. Apakah menyembuhkan orang sakit adalah kehendak Tuhan? Well, doa Bapa kami bilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul ya? Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang sakit di surga? Ada nggak? Kira-kira, atau malaikat ada yang sakit nggak? Ketika mau perang gitu satu hari, lalu Tuhan bilang sama malaikat Gabriel gitu ya, hey Gaby, ini kebetulan si Mikael lagi sakit nih, jadi hari ini kamu yang pimpin perang ya, nanti kalau dia udah sembuh nanti dia gantiin kamu lagi. Maka kejadian kayak gitu kira-kira saudara pikir? No, right? Nggak ada sakit penyakit di surga. Betul? Jadi kalau di surga nggak ada penyakit, dan kehendak Tuhan adalah harus jadi di bumi seperti di surga, berarti jelas banget bahwa yang namanya sakit penyakit itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa buat kesembuhan ya, nanti kita bakal berdoa buat kesembuhan, kita bisa berdoa dengan sangat bold, sangat berani, karena kita yakin dan beriman bahwa kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Itulah yang namanya iman. Faith is not only knowing that God is able, faith is also knowing that God is willing. Udah slide nggak masalah. Faith is not only knowing that God is able, faith is also knowing that God is willing. Iman nggak cuma tahu bahwa Tuhan sanggup. Iman itu tahu bahwa Tuhan mau. Jadi kita perlu bedakan antara yang namanya dedication prayer gitu ya, doa di mana kita mengajukan permohonan pribadi, kehendak pribadi kita, itu dedication prayer, oke? Dengan yang namanya faith prayer, doa yang kita imani
Karena udah jelas-jelas selaras sama kehendak Tuhan. Kalau doa yang pengajuan kehendak pribadi, prinsipnya adalah boleh mengajukan, tapi not my will, but your will be done. Gitu ya. Tuhan, saya pengen punya mobil Ferrari, boleh nggak? Boleh aja mau minta gitu kan. Tapi dikasih atau nggak, gimana Tuhan dong? Not my will, but your will be done. Itu yang namanya dedication prayer. Tapi kalau faith prayer, gitu ya, doa yang udah jelas-jelas kehendak Tuhan, I think kita nggak perlu lagi sampai mohon-mohon gitu. Aduh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Kayaknya nggak perlu sampai gitu. We can boldly claim it, you know. Kita bisa claim itu karena kita tahu bahwa God is not only able, but God is also willing. Kita tahu bahwa Dia nggak cuman sanggup aja, tapi Tuhan kita itu mau menyembuhkan kita. Amin. Ketika si kusta ragu-ragu tadi ya, apakah Yesus mau nyembuhin dia atau enggak? Lihat jawaban Yesus. Tadi ada ayatnya, buat tampilkan. Saya pakai terjemahan The Passion Translation, keren banget, dibilang, Jesus reached out his hand and touched the leper and said, "Of course I want to heal you. Be healed." Yesus harus bilang, ya iyalah, gue emang mau lu sembuh. Jawaban Yesus tegas banget. Benar? Si kusta bilang, Tuhan, kalau engkau mau menyembuhkan. Dan Yesus langsung samber. Of course I want to heal you. Tentu aku menyembuhkan engkau. Itu emang kehendak Tuhan. Dan bonusnya buat si kusta ini. Yesus nggak sekedar menyembuhkan, tapi dibilang dia menjamah si kusta. He reached out his hand and touched the leper. Pertanyaannya, bisa nggak Yesus nyembuhin dengan kata-kata doang? Bisa banget. Ya, tinggal berfirman ya. Tapi kenapa dia menjamah juga si orang kusta itu? Karena Yesus nggak cuma mau nyembuhin si kusta secara jasmani. Dia juga mau menyembuhkan si kusta secara rohani. Berpuluh-puluh tahun si kusta hidup dengan rasa tertolak, dengan rasa dihakimi, nggak ada yang mau jamah dia, nggak ada yang mau deket-deket dia, najis, semua orang bilang begitu. But look at what Jesus did there. Yesus nggak cuma kasih dia kesembuhan, Yesus juga kasih dia penerimaan. Si kusta dipulihkan, baik secara jasmani maupun rohani. When Jesus heals, He heals completely, jasmani dan rohani. So when today Jesus heals you, kalau hari ini Yesus sembuhkan saudara, He will heals you completely. Dia akan sembuhkan kau sepenuhnya, jasmanimu, rohanimu. Katakan amin. So remember, terutama dalam konteks kesembuhan ini, faith is not only knowing that God is able. Faith is also knowing that God is willing. Tuhan gak cuma sanggup, Tuhan juga mau. Oke. Direnungkan dulu. Sekarang, kita mau lihat mujizat yang kedua. Kesembuhan yang kedua. Di kisah kedua ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira Romawi. Oke? Nah, dalam bahasa Asia disebut centurion. The centurion servant. Nah, kita tahu century artinya 100. Jadi centurion adalah pemimpin pasukan 100 orang. Ini adalah jabatan yang elit di dalam ketentaraan Romawi. Nah, saya akan spend lebih banyak waktu di kisah ini karena banyak pelajaran bagus yang kita bisa ambil. Nah, jadi ceritanya ada seorang centurion punya hamba yang sakit parah dan dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya ini. Nah, mari kita perhatikan beberapa fakta dari kisah ini. Yang pertama kita tahu si centurion dia ini jelas dia ini Gentile, ya nggak sih? Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, nggak kenal Tuhan. Oke, dia Gentile, non-Jewish. Si centurionnya. Kemudian si hambanya yang sakit. Ini kemungkinan besar Yahudi. Karena di zaman dulu sangat wajar ketika perwira Romawi itu punya hamba, punya budak dari daerah jajahannya. Jadi kemungkinan hambanya ini orang Yahudi. Kalau enggak, dari mana si centurion bisa tahu soal Yesus? Pasti ini hambanya yang bilang bahwa ada seorang nabi yang bisa nyembuhin dia. Mungkin bahkan dari sebelum-sebelumnya si hamba itu udah sering cerita soal Yesus ke majikannya. Itu fakta kedua soal si hamba. Fakta ketiga, menurut hukum Romawi, seorang majikan itu berkuasa atas nyawa hambanya atau budaknya. Bahkan kalau mau dibunuh juga boleh.
Apalagi yang udah sakit parah, udah kayak gini, udah gak berguna, udah gak bisa kerja. Itu boleh dibunuh sebetulnya. Oke? Tapi, fakta bahwa si centurion ini sayang banget sama hambanya. Ini pasti kerjanya bagus banget si hamba ini. Pasti excellent banget. Mungkin dia juga sekaligus jadi teman curhat buat majikannya. Sampai-sampai demi hambanya bisa sembuh, si centurion mau repot-repot nyari mana sih itu namanya Yesus, coba yang katanya bisa nyembuhin, coba saya cari deh. Dibela-belain. Pelajaran buat kita. Lesson number 1. Your excellence will help people to know Jesus. Cara kerjamu excellent akan membantu orang bisa kenal Yesus. Sebagian dari saudara mungkin kerja di perusahaan di mana atasanmu itu orang yang non-Kristen, belum kenal Tuhan. Tugasmu adalah kerja sedemikian baiknya sehingga dirimu begitu berharga buat perusahaan sampai si bos nggak rela kehilangan engkau seperti si centurion nggak rela kehilangan hambanya ini. Dan bahkan nggak sampai di situ, melalui si hamba akhirnya si centurion ini bisa kenal pribadi yang namanya Yesus dan percaya pada Yesus. Demikian juga engkau. Melalui engkau, atasanmu, bosmu di kerjaan, dosenmu di kampus, harusnya bisa ketemu dan bisa kenal sama yang namanya Yesus. Your excellence will help people to know Jesus. Oke? Itu pelajaran yang pertama. Kita balik ke kisah tadi. Nah, kisah mengenai hamba si centurion ini dicatat di 2 Injil. Injil Matius pasal 8 dan juga di Lukas pasal 7. Saudara bisa baca, itu kisah yang sama, paralel. Tapi, ada satu perbedaan yang mencolok, yang mau saya jelaskan, supaya kalau saudara baca kedua Injil ini, saudara nggak bingung, kok beda sih? Nah, kita lihat, di Matius 8 dibilang, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dibilang di sini bahwa si perwira, si centurion ini, datang langsung ketemu Yesus. Betul? Tapi lihat di Lukas 7 ayat 3. Dibilang bahwa ternyata si perwira ini nyuruh orang buat minta tolong ke Yesus. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Oke, mari kita analisa. Mana yang benar? Datang sendiri perwiranya atau nyuruh orang? Again, sekali lagi, kita harus ngerti banget soal budaya di zaman itu. Di zaman itu, ketika seseorang diutus, maka orang tersebut mendapat yang namanya full authority. Otoritas penuh, seolah-olah seperti si pengutusnya datang sendiri langsung. Oke? Ketika seorang utusan nih, datang bawa surat raja, maka si utusan itu bakal diperlakukan seperti raja. Konsep yang sama bahkan digunakan oleh Yesus, di Yohanes 14 kan Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lihat, Bapa mengutus Yesus, dan kalau kita lihat Yesus, kita udah lihat Bapa sendiri. Karena benar-benar full authority. Ngelihat Yesus sama kayak ngelihat Bapa. Inilah konsep tentang utusan di zaman itu. Bahwa si utusan mewakili keseluruhan dari si pengutusnya. Full authority. Di Matius 28, Yesus bilang, all authority in heaven and on the earth has been given to me. Jadi Yesus itu Tuhan karena semua otoritas dikasih ke dia. Jadi saudara jangan bingung. Ketika Matius nulis, si centurion datang sendiri, sementara Lukas nulis bahwa dia kirim utusan. Mana yang benar? Kemungkinan besar yang terjadi adalah dia kirim utusan sih menurut saya. Tapi karena si utusan adalah betul-betul mewakili si perwira secara menyeluruh tadi, seolah-olah dia hadir sendiri. Makanya nggak salah juga kalau Matius menulis bahwa yang minta tolong ke Yesus adalah si perwira. Nangkep saudara ya? Nangkep ya? Nah, hari ini saudara, semua otoritas, semua kuasa, itu udah Yesus kasih ke kita orang percaya. Lewat yang namanya Roh Kudus, betul? Artinya, waktu kita doain orang, waktu kita melayani, itu seolah-olah adalah seperti Yesus sendiri yang lagi berdoa, Yesus sendiri lagi melayani orang tersebut. Karena kan kita utusannya Yesus. Kita dapat full authority. Makanya saudara bisa dengan bold melayani orang, doain orang. Karena bukan Anda sendiri yang melayani, melainkan Yesus yang ada dalam diri saudara yang melayani orang itu. Lesson number 2, when you minister, you represent Jesus. Ketika engkau melayani, engkau sedang
merepresentasikan Yesus. Engkau sedang mewakili Yesus. Amannya sampai sini ya? Lanjut. Ini kisah Centurion ini bagus banget menurut saya. Banyak pelajarannya. Nah, lanjut kisah Centurion ya. Para ahli meneliti bahwa jarak dari posisi Yesus waktu dimintain tolong datang gitu ya ke rumah si Centurion itu sekitar 20 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. Berarti 20 mil itu kurang lebih 32 km. Jadi para tua-tua Yahudi ini minta Yesus dan murid-muridnya buat berjalan 32 km ke rumah si Centurion. Bayangin saudara jalan 32 kilo. Jauh nggak? Jauh ya, jalan kaki loh 32 kilo. Mungkin tadinya murid-murid Yesus pikir, nggak mungkin Yesus mau lah. Di sini juga banyak kerjaan, di sini juga banyak pelayanan di sini kok. Betul? But apa yang Yesus buat? Lihat di Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Murid-muridnya reaksinya bisa ditebak gitu kan. Oke lah, apa boleh buat, kalau Yesus mau kita ikut deh gitu kan. Kata murid-muridnya jalan 32 kilo, oke lah. Dan kemudian berikutnya menarik. Jadi tadi ceritanya ya, Yesus sama muridnya jalan nih ke rumah si Centurion. 32 kilo mereka jalan kaki bersama para tua-tua. Nah, di kitab Matius dibilang bahwa si perwira ini langsung ngomong, gak usah datang, cukup katakan sepatah kata hambaku sembuh. Tapi di Lukas tuh bilang bahwa Yesus sudah sempat jalan tuh 32 kilo tadi ke rumah si Centurion. Oke, tuh lihat ayatnya depan ya. Jawab perwira itu kepadanya di Matius, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tapi Lukas lebih detail dibilang, Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi di rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya, utusan lagi ya, untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Oke, lagi-lagi pola yang sama ya soal utusan, jangan bingung ya. Mana yang benar? Perwiranya ngomong langsung ke Yesus, seperti kata Matius, atau dia kirim sahabatnya buat ngomong ke Yesus, seperti kata Lukas. Sama aja, oke? Kemungkinan besar sahabatnya yang ngomong. Tapi toh si sahabat ini adalah utusan yang punya full authority tadi. Seolah-olah si perwira datang sendiri, oke? Nah, jadi waktu Yesus udah dekat nih ya, si perwira baru kirim sahabatnya buat bilang sama Yesus, udah gak usah repot-repot, aku gak layak terima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti sembuh. Saya bayangin reaksi para murid-murid tadi, gitu kan. Ya elah, kenapa gak dari tadi ngomongnya, atau gitu gak usah jalan 30 kilo, tadi ngomongnya dong, sebelum berangkat, kalau gak usah datang aja, capek-capek kita jalan. Gitu kan, kira-kira reaksi para murid. Tapi saya mau kasih sesuatu. Apakah perjalanan 20 mil Yesus ke rumah si Centurion sia-sia? Jawabannya, not at all. Sama sekali nggak sia-sia. Kenapa? Kita lihat. Waktu si Centurion kirim para tua-tua buat minta tolong ke Yesus, dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi setelah tua-tua itu berangkat, si Centurion mondar-mandir nih, bolak-balik di depan kamar hambanya gitu ya. Dia pikir, oke deh, saya percaya Yesus ini bisa nyembuhin nih. Tapi kira-kira dia mau nggak ya datang 20 mil ke rumah saya? Sampai dia intip-intip jendela rumahnya gitu ya, kalau si tua-tua tadi kembali bawa kabar gitu. Sampai suatu saat, ketika dia ngintip di jendela, dia melihat dari kejauhan di sana, itu tua-tuanya balik, dan nggak sendirian. Di belakangnya ada satu orang, pakai jubah, diikuti oleh rombongan besar orang. Dan si perwira yakin banget, itu pasti Yesus. Yesus ternyata mau datang ke rumah saya. So cepet-cepet dia bilang ke sahabatnya buat lari samperin Yesus dan bilang, that's enough guru, cukup sampai sini aja. Nggak usah repot-repot, jalan lebih jauh lagi. Sekarang aku tahu bahwa you are not only able to heal, but you are also willing to heal. Sekarang aku tahu bahwa engkau nggak cuma sanggup menyembuhkan, tapi engkau mau menyembuhkan. And that's enough buat Centurion. Dia tahu bahwa Yesus mau. Imannya bangkit saat itu juga. Dan seketika itu juga dibilang di ayatnya, hambanya itu sembuh. Wow. Again, lesson number 3, pelajaran ketiga, sama dengan yang tadi. Faith is not only knowing that God is able. Faith is also knowing
that God is willing. Seperti si perwira ini, dia pertamanya pikir Yesus sanggup. Tapi waktu dia lihat Yesus jalan, dia tahu Yesus juga mau menyembuhkan. And yes, Jesus will go that far for you, you know. That's how much He loves you. 20 mil jalan kaki demi memulihkan hidupmu. Jesus will do that. Buat Jesus, it's totally worth it. He even died for you, you know. He is not only able, He is willing. Dia nggak cuma sanggup, Dia mau sembuhkan kau hari ini. Wow. Dan lihat apa yang Yesus bilang soal si centurion ini. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Terjemahan bahasa Inggris lebih bagus dibilang, when Jesus heard this, He was amazed. Turning to those who were following Him, He said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. You see what is amazing about this verse? Apa yang amazing dari ayat ini? It's that Jesus, the most amazing man on earth ever, was being amazed. Iya ya, Yesus, pribadi yang paling amazing, bisa sampai amazed, bisa sampai terheran-heran. Dan apa yang bikin Yesus heran? Just one thing, yang namanya faith. Your faith moves the heart of God. Your faith moves the hand of God. Dan ini kebalikan dari kisah murid-murid tadi di tengah badai, ya nggak sih? Tadi murid-murid dibilangnya apa? Oh, you of little faith. Hai kamu yang imannya kecil, kata Yesus. Tapi iman yang kecil itu udah cukup buat memindahkan gunung. Ingat ayatnya ya? Iman sebesar biji sesawi, udah bisa mindahin gunung. Iman yang kecil dari murid-murid Yesus, udah cukup buat membangunkan Yesus, sehingga dia meredakan angin ribut. Mujizat bisa dapat dengan iman yang kecil. But that's all. Sampai situ aja. Murid-murid punya iman yang kecil, dan mereka terheran-heran melihat mujizat, tadi dibilang. Sementara, si perwira ini, centurion ini, dia punya iman yang besar. Dan Yesus yang terheran-heran melihat dia. Luar biasa ya. So, saya berdoa hari ini, supaya saudara punya iman yang bukan cuman terheran-heran melihat mujizat, melainkan iman yang membuat Yesus terheran-heran melihat saudara. Saya berdoa, Yesus lihat hati saudara, dan dia berkata, wow, bisa ya anakku punya iman sebesar itu. I'm so proud of him. I'm so proud of her. Saya berdoa hari ini, Yesus menemukan iman seperti itu di hati saudara. And remember, apa yang kita imani sekali lagi, faith about knowing that God is not only able, He is also willing tadi. Oke, itu kisah centurion. Luar biasa ya. Terakhir. Mujizat kesembuhan yang ketiga dicatat di pasal ini adalah ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Oke. Ada hal paling simpel yang kita bisa belajar di sini apa coba? Bahwa ternyata Petrus menikah, coy. Dia punya ibu mertua, berarti dia punya istri dong, iya nggak? Ada beberapa golongan ekstrim yang bilang bahwa untuk melayani Tuhan kita nggak boleh menikah. But this is Peter, salah satu rasul terbesar yang pernah ada, bahkan dikenal sebagai Bapak Gereja. So, saya percaya bahwa yang namanya pasangan itu bukan penghalang bagi kita untuk maksimal dalam melayani Tuhan. Tapi di sisi lain, saya pun menghormati mereka yang memutuskan buat nggak menikah, buat selibat, melayani Tuhan. I respect mereka juga pastinya. Jadi, apakah engkau mau selibat seperti Paulus, atau engkau mau menikah seperti Petrus? Nggak masalah. Engkau tetap dapat melayani Tuhan dengan maksimal, asal engkau melakukannya sepenuh hati. Amin. Itu yang saya bisa belajar dari kisah mertua Petrus ini. Nah, apa yang jadi di sini? Kita lihat ayatnya tadi, ayat 14. Ini mertuanya Petrus sakit demam nih. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Oke, as simple as that. Yesus lihat orang sakit, sembuhin langsung. Nah, kalau sudah lihat tabel di bawahnya, dari 3 mujizat kesembuhan ini, kita lihat ada berbagai variasi nih. Di case-nya si kusta,
Yang minta disembuhinnya siapa? Dirinya sendiri. Imannya iman siapa? Iman si orang yang sakit. Gitu kan? Kemudian di kisahnya si centurion, yang mintanya siapa? Yang minta supaya hambanya sembuh adalah si majikannya, orang lain. Imannya adalah iman orang lain. Betul ya? Kemudian di kisahnya ibu mertua Petrus, siapa yang minta disembuhin? Gak ada yang minta, betul? Yesus ngeliat, ada yang sakit, ibu mertua Petrus, Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia sembuhin langsung. Imannya iman Yesus sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini apa kesimpulannya. Pertama, bahwa Tuhan itu berdaulat penuh. Mau yang sakit doa sendiri, mau orang lain yang doain, atau bahkan gak ada yang berdoa. Kalau Tuhan bilang sembuh, ya sembuh. Betul? Kemudian kita lihat metodenya juga beda-beda. Yang satu tadi dengan kata-kata dan disentuh. Ada yang cuma kata-kata doang, kalau si hamba. Kemudian si mertua cuma disentuh doang, gitu kan. Jadi metode ini juga nggak perlu kita sakralkan. Oh harus begini, oh harus begitu. Kita lihat bahwa buat Yesus, metode itu bisa beda-beda. Nggak ada metode yang baku. Ada yang buta, diolesin pakai ludah matanya, ingat? Ada yang lumpuh disuruh angkat tilam sama Yesus. So metode bisa macam-macam. Meskipun cara Tuhan bekerja itu biasanya ada pattern-nya yang bisa kita pelajari, tapi metodenya sendiri selalu kreatif dan bikin kita amazed. Tapi yang pasti, satu hal yang pasti yang kita bisa belajar, bahwa dalam setiap peristiwa mujizat ini, selalu ada iman yang terlibat di dalamnya. There's always faith there. Entah iman dari si sakit, entah iman dari orang lain yang doain dia, atau bahkan iman dari Yesus sendiri. But every miracle takes faith. Dan iman apa yang dimaksud di sini ya tadi? Faith that is not only knowing that God is able, but also knowing that God is willing. Balik satu lagi, oke? Iman bahwa Tuhan bukan sekedar sanggup menyembuhkan, Ia juga mau menyembuhkan saudara. Yesus berjalan jauh buat menyembuhkan saudara. Enggak cuma 20 mil kayak ke rumah si perwira, no. Yesus berjalan ke Golgota buat engkau. Dia memikul salibnya dan mati demi kesembuhan saudara. He is that willing. Sebegitu maunya dia buat menyembuhkan engkau. Sampai dia berjalan sejauh itu ke Kalvari. Dan mati di situ buat kesembuhanmu. Dan tergenapilah nubuatan Yesaya, ini ayat terakhir, Matius 8:17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini adalah quote dari Yesaya 53, ayat 4 dan 5 lebih lengkapnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus nggak cuma sanggup nyembuhin saudara. Dia mau nyembuhin saudara. Dia bayar harga yang paling mahal buat saudara. Supaya saudara bisa sembuh. Amin. Amin. Selama saudara mendengarkan sesi ini, saya percaya Roh Kudus bicara ke dalam hati sebagian dari saudara. Terutama kepada engkau yang sakit. Saya sengaja ajakin semua yang sakit buat denger kelas hari ini. Engkau yang merasa udah gak ada pengharapan buat kesehatanmu. Tapi hari ini, saya percaya dari tadi Roh Kudus berbisik dengan lembut di hatimu. I am willing. I am willing. I am willing to heal you. Aku mau sembuhkan engkau. Saya mau ajak saudara buat menyembah Tuhan bersama. Dan setelah itu saya bakal berdoa buat saudara yang 5 menit terakhir. Pas banget waktunya. Thank you. Well, I'm not a singer, saya bukan penyanyi. Suara saya nggak bagus, nanti pasti banyak yang fals, wajar aja gitu ya. I'm also not good in playing gitar, saya nggak pinter main gitar juga. But I know, it's not about the voice, it's not about having the perfect pitch, it's not about playing the right key, bukan soal nada yang nggak fals, bukan soal main kunci yang benar. It's about bringing the presence of God. It's about bringing the heart of worship. Ini soal membawa penyembahan kita, hati yang menyembah ke dalam hadirat Tuhan. So,
kita akan menyembah Tuhan, dan sambil sudah menyembah, dimanapun engkau, mungkin di rumahmu, di kamarmu, mungkin ada yang di rumah sakit, saya nggak tahu, mungkin di kamar ICU saat ini, wherever you are, saya mau ajak saudara untuk letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang ada penyakit. Oke? Kalau engkau ada gangguan jantung, letakkan tanganmu di dada. Kalau engkau punya migrain mungkin, letakkan tanganmu di kepala. Kalau engkau punya rematik, letakkan tanganmu di punggung. Kalau susah jalan, letakkan tanganmu di kaki. Kalau ada kanker, letakkan tanganmu di bagian yang kena kanker. Kalau engkau mungkin punya luka batin, pernah terluka, tertolak, letakkan juga tanganmu di dada. Iman adalah satu-satunya kunci untuk terjadinya mujizat. So hari ini mari persatukan iman kita. Ada iman saudara yang mungkin lagi sakit, yang yakin bahwa Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan. Ada iman saya yang akan mendoakan, yang saya juga yakin banget bahwa Tuhan sanggup dan mau mendoakan saudara. Dan ada iman Yesus sendiri yang berkuasa meredakan badai, akan menyembuhkan saudara hari ini. I truly believe healing is coming for you tonight. Kesembuhan datang buat saudara malam ini. Mari kita menyembah Tuhan sebentar. Saat ini merasakan Roh Kudus menjamah saudara. Merasakan kasih Tuhan itu yang berjalan nggak cuma 20 mil, tapi dia berjalan ke Kalvari buat engkau, buat penyakitmu, supaya bisa sembuhkan. Bukan pertanyaan Tuhan sanggup sembuhin atau enggak, tapi hari ini engkau tahu bahwa Tuhan mau menyembuhkan engkau. Kerinduan hatinya supaya engkau bisa sembuh hari ini. Oh Jesus. Hold my every moment. You calm my raging seas. Walk with me through fire. Heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Saudara percaya bahwa dia penyembuhmu? Mari nyanyikan sekali lagi sama-sama. Mungkin ada liriknya buat tampilkan. Hold my every moment. You calm my raging seas. Walk with me through fire. Heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe
Jesus. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus. More than enough for me. Ini iman kami Tuhan. Jesus, you're all I need. More than enough for me. Jesus, you're all I need. More than enough for me. Jesus, you're all I need. More than enough for me. Jesus, you're all I need. Bapa, hari ini iman kami Tuhan. Kami sungguh percaya. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan buat kesembuhan kami. Malam ini aku berdoa dengan iman. Iman akan kemenangan yang udah Yesus raih di kayu salib buat setiap kami. Kemenangan atas kanker. Kemenangan atas sakit jantung. Atas diabetes. Atas sakit kepala. Atas sakit pinggang. Atas virus corona. Atas batuk pilek anak mungkin. Apapun penyakit kami. Hamba berdoa buat setiap bapak, ibu, saudaraku yang meletakkan tangannya di bagian yang sakit malam hari ini. Biar kuasa Tuhan mengalir. Aku percaya Tuhan bukan cuma sanggup, tapi Tuhan mau. Yes, I believe. God is not just able, God is willing. So hari ini aku perkatakan firman Tuhan bahwa segala sakit penyakit telah ditanggung untuk kami di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami telah sembuh. Hidup dan mati dikuasai lidah. Karena itu saat ini aku perkatakan dengan iman. Ada kehidupan. Kehidupan buat setiap sel yang udah mati. Kehidupan buat setiap bagian tubuh yang lemah. Kehidupan buat setiap organ yang udah gak berfungsi baik. Kehidupan buat setiap tulang yang kering. Kehidupan buat setiap pengharapan yang patah. Kehidupan buat apa yang kata dokter udah gak mungkin lagi. Kehidupan buat apa yang didiagnosa mati. I speak blessing tonight. I speak life tonight. Aku perkatakan damai sejahtera. Aku perkatakan kehidupan. We receive it. Kami terima itu. Kami tahu, kami yakin sakit penyakit bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan buat kami adalah kehidupan dan hidup dengan segala kelimpahannya. So hari ini memberkati setiap bapak, ibu, saudaraku yang menyaksikan program ini, apapun penyakit mereka, aku percaya detik ini juga Roh Kudus bekerja. Shikare lama, sokare lama, haya lama, bekerja menyembuhkan, memulihkan setiap sel yang mati, setiap organ yang lemah. Spirit of infirmity, I bind you in the name of Jesus. Roh kelemahan keluar saat ini. Sakit penyakit disembuhkan. Segala penyakit, gak ada yang gak ditebus oleh Yesus di kayu salib. And by His stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Aku perkatakan bahwa kemenangan udah Tuhan kasih. Ini bukan sekedar doa memohon kesembuhan. Ini adalah doa perayaan kemenangan yang udah Tuhan kasih. Perayaan kesembuhan yang udah Yesus menangkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini I pray and I believe. Life is flowing to every people. Kehidupan mengalir kepada setiap orang yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan sedang terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Di dalam nama Yesus. I believe it. I believe it. You are our healer. Thank you, Lord. Thank you for you are Jehovah Rapha. Terima kasih karena Kau Allah yang menyembuhkan. Dan kami tahu bahwa hidup kami di tangan Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan buat menyembuhkan kami. So once again, I truly believe saat ini juga Roh Kudus sudah bekerja menyembuhkan. Thank you, Lord.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang yakin bahwa Tuhan gak sekedar sanggup, tapi dia juga mau, mari sama-sama katakan, amin. Wow, amin. Saudara, saya yakin banget kalau Roh Kudus sudah bekerja menyembuhkan saudara. So, kalau saudara mengalami kesembuhan ini, merasa lebih baik mungkin, merasa lebih enakan, atau mungkin besok saudara cek ke dokter, tahu-tahu, kok hilang penyakitnya, boleh nggak sih minta tolong? Saudara boleh kirimkan testimoni saudara, kesaksian Anda, ke direct message Instagram saya, Aryan Dave. Oke, please send your story, kirimkan kisah kesembuhan saudara, karena saya yakin banget banyak yang disembuhkan hari ini. Boleh kirimin ke Instagram saya rindu kesaksian saudara bisa membangkitkan lebih banyak lagi iman orang lain, dan lebih banyak lagi orang bakal mengerti bahwa Tuhan gak cuma sanggup, tapi Tuhan mau menyembuhkan mereka. Amin. Oke guys, thank you buat 1 jam yang kita lewati bersama. Thank you buat semua juga yang mungkin visitor, cuma ikut sekali ini aja. That's okay, aku berdoa supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap saudara. That's it, Bible study buat kita minggu ini, Matius 8. Kita bakal ketemu minggu depan buat lanjut bahas Matius 9, pastinya di ICC Me and My Bible. Jangan lupa, semua program kita bisa saudara akses di website icccchurch.online. Dari Senin sampai Minggu ada banyak program yang bagus. Dan hari Sabtu dan Minggu ada ibadah raya kita. Sabtu buat Youth The Bridge, dan hari Minggu buat Profam. Oke, sekali lagi Tuhan berkati. Saya Aryan mohon diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi saya berdoa dan saya yakin bahwa kesembuhan sudah menjadi bagian saudara. See you next week. God bless you all.